Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ketemu lagi dengan Bu V, kita akan belajar farmakognosi dasar. Pembahasan kali ini kita akan belajar tentang KIKD 3.2, menerapkan budidaya tanaman obat. Kita akan belajar tentang pengertian budidaya tanaman obat, kemudian tahapan budidaya tanaman obat. Pengertian budidaya tanaman obat adalah suatu cara pengolahan sehingga suatu tanaman obat dapat mendatangkan hasil dan bermutu baik. Keadaan ini biasanya terjadi jika tanaman dapat tumbuh pada lingkungan yang sesuai, antara lain pada kesuburan tanah sepadan, iklim yang sesuai dengan teknologi tepat guna. Tahap budidaya tanaman yang pertama adalah pengelolaan tanah, kemudian penanaman, pemeliharaan tanaman, yang terakhir adalah pemungutan hasil panen. Pengolahan tanah pada dasarnya bertujuan untuk menyiapkan tempat atau media tumbuh yang serasi bagi pertumbuhan tanaman pada kesuburan fisik dan kesuburan kimiawi. Jika kedua macam kesuburan telah dipenuhi untuk jenis tanaman yang diusahakan, maka akan dapat dikatakan tanah tersebut subur bagi tanaman tersebut. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pengolahan tanah antara lain adalah untuk tanaman yang dipungut hasilnya dalam bentuk umbi atau tuber, umumnya pengolahan tanah cukup dalam kurang lebih 25-40 cm. Struktur gembur sehingga pertumbuhan umbi atau rimpang dapat berkembang dengan baik. Menghindari tercampurnya bahan induk yang belum melapuk dalam daerah pekarangan tanaman. Untuk itu perlu adanya waktu yang cukup untuk memberi kesempatan terjadinya proses pelapukan, antara lain proses oksidasi, sehingga akan terbentuk lapisan tanah yang menjamin pertumbuhan akar. Hal ini penting, yaitu pada waktu pembuatan lubang tanah sedalam 40 kali 60 bagi tanaman obat berbentuk pohon seperti cengkeh, atau nama lain tanamannya adalah Eugenia caryophyllata. Kemudian kola atau nama simplisianya adalah Cola nitida. Pembuatan teras-teras apabila tanah terlalu miring agar erosi dapat diperkecil, misalnya pada penanaman sereh atau Cymbopogon nardus. Pengolahan tanah intensif diusahakan bebas gulma pada awal pertumbuhan, yaitu untuk tanaman obat terhabitur perdu seperti kumis kucing, mentol, dan timi. Pembuatan guludan sering dilengkapi dengan saluran drainase yang baik, terutama bagi tanaman yang tidak tolerir terhadap genangan air seperti cabai. Kemudian yang kedua adalah penanaman. Dalam penanaman dikenal dua cara utama, yaitu penanaman bahan tanaman, benih atau stek, secara langsung pada lahan dan disemaikan dahulu baru kemudian diadakan pemindahan tanaman ke lahan yang telah disediakan atau disiapkan. Hal-hal yang perlu mendapat pertimbangan pada penanaman tanaman obat antara lain, mengingat pada umumnya tanaman pada lahan kering tanpa irigasi dan cuaca cukup panas, maka penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Penanaman dengan jarak atau baris teratur akan lebih baik dipandang dari segi fisiologi tanaman, pemeliharaan, dan estetika. Penanaman secara tunggal atau monokultur, terutama bagi tanaman yang tidak tahan cahaya matahari, misalnya mentol, atau nama lainnya adalah Mentha piperita. Penanaman ganda dapat dilakukan pada tanaman yang memerlukan naungan ataupun untuk pertumbuhannya dapat beradaptasi terhadap sinar matahari tidak langsung.
Misalnya kemukus, tanaman yang dapat saling bertoleransi terhadap persaingan karena dapat memenuhi beberapa tujuan antara lain memperluas area tanam pada satu tempat dan waktu persamaan panen. Penggunaan alat penopang bagi tanaman obat yang berbatang merambat dengan sistem tanaman ganda. Tiang menopang dapat saja diganti dengan tanaman tegak atau yang dapat juga menghasilkan. Biasanya terjadi pada tanaman-tanaman merambat. Berikutnya, populasi tanaman erat berhubungan dengan hasil, antara lain dipengaruhi oleh terjadinya persaingan antara tanaman dan kesuburan tanah. Berikutnya adalah pemeliharaan tanaman. Pada pemeliharaan tanaman, ada beberapa faktor penghambat produksi, misalkan gulma dan hama penyakit. Kemudian, faktor penghambat lingkungan fisika dan kimia, seperti kekurangan air, tingginya suhu, dan kesuburan tanah. Perlu juga dilakukan pemupukan untuk tanaman tembakau yang memerlukan kandungan alkaloid. Ada juga tindakan pemangkasan untuk pemeliharaan lain. Ada beberapa tindakan pemeliharaan pada tanaman obat. Yang pertama, untuk bibit yang mudah layu, perlu diadakan penyesuaian waktu tanam. Jadi, tidak boleh dilakukan pada saat matahari terik. Contoh tanamannya adalah tempuyung. Proses penanaman dilakukan pada sore hari dan diberi naungan sementara. Usaha yang kedua adalah penyiangan yang intensif guna menekan populasi gulma. Jadi, selain untuk mengurangi tumbuhnya gulma, juga dapat mengurangi gangguan kebersihan pada saat hasil panen. Contohnya tanaman Mentha arvensis. Penimbunan dan penggemburan dilakukan agar memperbaiki sifat tanah tempat tumbuhnya. Kemudian perbaikan saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan atau kelebihan air yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Untuk mengurangi evaporasi atau penguapan air tanah, dilakukan pemberian mulsa pada tanaman jahe atau Zingiber officinale. Pemberian mulsa itu adalah pemberian jerami pada atas tanaman. Fungsinya adalah untuk menaikkan hasil sebesar 35%. Pemangkasan bunga yang berarti mencegah perubahan fase vegetatif ke generatif yang banyak memerlukan energi, sehingga kandungan bahan berkhasiat sebagai sumber energi tidak berkurang. Pada tanaman Dioscorae compositae, kandungan glikosida diosgenin dapat bertambah dengan dilakukan pemangkasan bunga. Pemangkasan pucuk batang akan menstimulir pencabangan, sehingga dapat menambah jumlah daun yang tumbuh serta kandungan alkaloida dalam akar supaya bertambah. Misalnya pada tanaman kumis kucing atau Orthosipon steminus. Pemupukan nitrogen dapat meningkatkan kandungan alkaloida dalam akar pule pandak. Yang keempat adalah pemungutan hasil panen. Penentuan saat panen suatu tanaman obat hendaknya selalu diingat agar kualitas dan kuantitas simplicia itu terjaga. Hal ini mengingat jumlah zat berkhasiat dalam tanaman tidak selalu konstan sepanjang tahun atau selama tanaman siklus hidupnya, tetapi selalu berubah-ubah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Misalnya, tanaman kelembak tidak mengandung derivat antrakinon dalam musim dingin, melainkan antranol.
yang dirubah menjadi antrakinon pada musim panas. Umur tanaman juga umumnya merupakan faktor penting dalam akumulasi bahan yang diinginkan. Beberapa faktor penentu atau pedoman saat panen. Yang pertama, bagi tanaman empon-empon atau familia Zingiberaceae, panen dilakukan umumnya pada saat bagian tanaman di atas tanah menua atau kuning, yang biasanya terjadi pada musim kering. Dan jika yang diambil akarnya, contohnya adalah temulawak. Yang kedua, daun dipungut sewaktu proses fotosintesa maksimal, yaitu sebelum pembentukan buah, misalkan pada tanaman saga. Bunga dipetik selagi masih kuncup atau sebelum berkembang, misalkan pada cengkeh. Buah dipetik menjelang masak, misalkan Solanum laciniatum, sedangkan adas dipetik setelah masak benar. Biji dipungut sebaiknya pada saat buah masak. Kulit diambil sewaktu bertunas. Jadi untuk pengambilan atau hasil panen, pemungutan hasil panen itu beragam sesuai dengan jenis tanamannya ya. Baik, untuk tugas kali ini Ibu tugaskan membuat video cara menanam tanaman obat keluarga atau toga di rumah. Bisa menggunakan media tanam atau bisa ditanam di halaman sekitar rumah kalian. Bahan tanamannya bisa diambil yang ada di rumah kalian. Minimal tanaman yang kalian tanam adalah 5 jenis toga. Video dapat dikirim di Google Classroom. Semangat belajar! Jangan lupa jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan, dan selalu gunakan masker jika kalian berada di lingkungan keramaian. Terima kasih. Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat.